yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Amin. Berikan kamu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh disalam kanan kirinya sambil bilang selamat hari Minggu. Saya percaya setiap kita pasti bisa merasakan kehadiran Tuhan dimanapun dan kapanpun, amin.
Sedikit cerita lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Saya dapatkan lagu ini pada saat saya sedang di mobil online. Saya lagi di dalam transportasi online. Biasanya kalau misalnya sedang mobilitasi tinggi, biasanya saya suka mendengarkan lagu di jalan daripada bengong. Lalu lagu ini terputarlah. Judulnya Been So Good. Dalam lagu ini ada lirik yang membuat saya sadar bahwa wah, Tuhan tuh ternyata tuh sangat dekat loh. Mungkin kadang-kadang kita suka merasa kesepian, kita suka merasa sendiri, tapi sebenarnya Tuhan itu gak sejauh itu. Tuhan selalu ada, menyertai kita, menemani kita, ada di depan kita, belakang kita, kiri, kanan. Tuhan selalu ada. Liriknya, what a friend you have been so good. Tuhan adalah sahabat kita setia. Satu-satunya pribadi yang selalu setia dalam hidup kita, apapun musim kehidupan kita, apapun cerita hidup kita, Tuhan selalu menerima kita dan Tuhan selalu berbuat baik atas hidup kita. Yang percaya boleh sama-sama kita berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, ini setiap kami, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, bawa hidup kami, bawa hati kami, bawa jiwa kami Tuhan. Pada saat kami menyatakan bahwa Engkau setia, kami sungguh percaya dengan iman kami Tuhan. Pada saat kami menyatakan Engkau baik, sungguh kami percaya dengan setiap apapun yang kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. I call you faithful for the promises you've kept and every need you met. Lord, I'm so grateful you were with me every step, and I never will forget when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend you have, Lord. Mari kita sama-sama panggil namanya Tuhan Yesus. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good.
setiap hal yang Engkau kerjakan dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Thank you Lord. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and we just wanna thank you Lord. For your forgiveness, for how you never turn away, I call you faithful, and I just wanna thank you Lord. For your salvation, you paid the price I couldn't pay, I call you faithful, and I just wanna thank you Lord. Oh, 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 oh,
Ini pujian kami Tuhan, hanya bagi nama Yesus, hanya bagi nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bawa pujian kami yang terbaik Tuhan ke tahta kudus-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu, amin Tuhan Yesus, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Mari lebih lagi nyatakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku katakan ku memuji-Mu. dengan iman kami mau nyatakan Tuhan, mari bersama. Ku bersyukur padamu Tuhan, Amin. sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Sekali lagi nyatakan, ku bersyukur padamu, Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. jemaat mau berikan tepuk tangan yang terbaik. Mari bersama. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku Mari jemaat Tuhan angkat suaramu lebih lagi nyatakan. sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Memuji-Mu Tuhan, nyatakan ku memuji-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Lebih lagi, haleluya. Kami mau tetap terus memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya rindu menyambut jemaat Tuhan. Shalom. Senang rasanya bisa berjumpa kembali. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Lambaikan tanganmu yang siap memuji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Korintus bahwa andalkan Tuhan setiap saat dan Tuhan adalah sumber kekuatan setiap kita. Amin. Kalau saudara dan saya ada di tempat ini hari ini,
Saya percaya ada kekuatan Tuhan yang menopang setiap kita. Sebab Dia Allah sumber kekuatan setiap kita. Amin. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu bersama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sambil tepuk tangan teman. Allah sumber kuatku, oh yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Come on. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan bersama jemaat Tuhan, come on. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya bersama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Sebab Dia sumber kekuatan, amin. Bersama katakan. Hanya Kau milikku di surga, tiada lain yang kami ingini Tuhan. Hanya Kau. Seluruh jemaat Tuhan angkat suaramu, katakan. Say. Tak ku andalkan kekuatanku, namun apa saudara? Namun yang pasti Kau tetap sama. Mari bersama. Allah sumber kuatku, oh yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Katakan selamanya, selamanya. Boleh seluruh jemaat bertepuk tangan seirama, teman. Kami umat-umat mengucap syukur untuk kekuatan-Mu Tuhan yang melimpah atas setiap kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Mari jemaat Tuhan katakan. Tak ku andalkan kekuatanku, yeah. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Bersama. Allah sumber kuatku, Allah sumber, Allah sumber. Lebih keras lagi saudara. Kau yang diberikan kekuatan oleh Tuhan, katakan. Allah sumber, Allah sumber, yeah. Oh Allah sumber, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. GBI satukan suaramu. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku
Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Yeah. Ada satu pribadi yang luar biasa yang selalu membela hidup kita. Siapa namanya? Siapa namanya? Come on, sing it out. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Telah ku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Dengan satu suara sama-sama kita nyatakan. Dan ku nyatakan Give me the January Church. Sing. Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Sorakan. Sama-sama dengan satu suara. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Amin. Telah ku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama kita nyatakan. Here we go, God. Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Raja di pihak. Terus bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terus bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari engkau yang bersuka cita, sama-sama kita nyatakan kepada Tuhan Yesus. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu. Mari dengan imanmu lebih lagi nyatakan. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan Kau berjalan depan kami. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat atas hidup kami. Kita mesti memuji Tuhan, sama-sama sorakan haleluya. Mari dengan satu iman sama-sama kita nyatakan dengan segenap hati. Tuhanlah pembelaku. Engkau pembela kami, maka dari itu kami tidak akan takut, bahkan kami tidak akan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Bersama-sama
Tuhanlah Engkau pembelaku, bersama Engkau kami tidak takut dan gentar. Karena jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan dan hati kami, menaikkan syafaat untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Indonesia, diberkatilah setiap usaha, pekerjaan, bisnis penduduknya. Kami percaya Indonesia akan semakin kuat dan tangguh. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk proses peralihan kepemimpinan nasional, di mana pada hari ini tepat jam 10 akan ada pelantikan presiden kami yang baru, dari Bapak Jokowi Ma'ruf Amin kepada Bapak Prabowo dan Gibran. Kami percaya Tuhan, proses ini boleh berjalan dengan lancar. Pemimpin yang baru akan diberkati Tuhan, sama seperti Engkau memberkati Pak Jokowi, Engkau juga akan memberkati Pak Prabowo Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pilkada serentak yang akan terjadi pada tanggal 27 November di 545 kabupaten, kota, dan provinsi. Kami perkatakan, Shalom Allah, damai sejahtera Allah melimpah atas seluruh bangsa kami Indonesia. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Paniko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Urapi hamba-hambamu, Engkau memakai setiap hidup hambamu menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Paniko dan Dr. Yanto akan dipakai sebagai pembawa pesan api Pentakosta ketiga dari bangsa kami Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa. Dan kami percaya Tuhan, keluarga besar hambamu aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kebangkitan generasi Yeremia yang terjadi atas setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di bangsa-bangsa. Generasi muda yang takut akan Tuhan, yang tidak kompromi akan dosa, yang akan dibangkitkan sebagai generasi penerus. Kami percaya Engkau memakai generasi ini sebagai alat Tuhan untuk penuaian jiwa di akhir zaman ini hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Ada di depan, selamat datang di GBI PRJ. Ada lagi? Puji Tuhan. Baik, bagi para jiwa baru yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang terlihat di depan layar. Baik, saat ini kita memasuki minggu ketiga di bulan Oktober 2024. Minggu ketiga adalah saat di mana kita memberi dua persembahan. Yang pertama adalah persembahan diakonia dan yang kedua adalah persembahan umum. Dan saat ini tim diakonia akan mempresentasikan laporan diakonia. Selamat. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI PRJ yang dikasihi Tuhan Yesus. Tentunya ada sukacita. Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu ketiga di bulan Oktober ini. Kami tim Misi Baksos mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan supportnya untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tim Misi Baksos kami berkolaborasi dengan KOM 300 dan jemaat yang bergabung sebagai volunteer. Kami melakukan kunjungan ke Yayasan Abbas Bogor yang terdiri dari anak-anak balita sampai dengan lansia. Kegiatan di sana selain membagikan sembako dan bingkisan, ada juga penyampaian firman Tuhan dan kesaksian dalam bentuk motivasi dan berbagai permainan. Tim Misi Baksos juga berkolaborasi dengan Divisi Pengajaran KOM 300 dan KUL Cancer Ministry yang telah mengunjungi rumah singgah kanker dewasa dan anak Yayasan RC Badak di Tangerang. Kami mewakili Bapak Ibu menghibur mereka, kemudian kami mewakili Bapak Ibu untuk mengunjungi rutan wanita Pondok Bambu
Di sana kita melayani warga binaan di sana, ibadah bersama, kemudian penyampaian firman Tuhan sehingga mereka bisa semangat dan kuat untuk hidup berdasarkan firman Tuhan. Untuk agenda kami berikutnya, kami akan melayani pelatihan baca dan menulis anak-anak kolong di sekitar gereja Teluk Naga. Dan juga 10 gereja kecil di Kedaung Barat, Tangerang. Di sana kita akan mengadakan cek kesehatan dan pengobatan untuk para hamba-hamba Tuhan dan pengerja setempat. Berikut kami sampaikan laporan diakonia kami bulan September 2024. Untuk penerimaan total 253.977 sekian. Dan pengeluarannya bantuan sosial jemaat 56.321 sekian. Bantuan kegiatan PAUD dan cek kesehatan 47.344 sekian. Bantuan sekolah PAUD cerah 24 juta. Kegiatan misi 9.583 sekian, dan Raising the Standard 7.355 sekian. Bantuan biaya pendidikan jemaat 6.165 sekian. Untuk total pengeluaran di 150.749 sekian. Sesuai amanat agung Bapak Gembala kepada jemaatnya untuk selalu menjadi bangkit jadilah terang. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memiliki kerinduan hati dan sama-sama menabur untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan di luar sana. Berikut video salah satu kegiatan kami yang akan kami tayangkan. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kasih setia-Mu, dan juga kesehatan yang sudah Engkau berikan pada kami semua sampai hari ini. Bapa, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan diakonia kami di bulan Oktober ini, biarlah persembahan ini akan selalu menjadi berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan di luar sana, yang membutuhkan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini, haleluya, amin. Selamat memberi Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati dan siap untuk menjadi berkat, amin. Dan saat ini kita akan menyaksikan pengumuman untuk seminggu ke depan. Untuk tim multimedia dipersilahkan. Shalom,
Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 27 Oktober 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDPR Adi Chandra. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2PM Service. Seringkali kita melihat adanya pertengkaran, iri hati dan tidak saling menghargai itu bersumber dari dalam hati kita sendiri. Kita perlu Tuhan dalam restorasi hati kita untuk memulihkan gambaran diri kepada suami, anak, dan teman-teman kita. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 27 Oktober 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia. Hal ini membuat Indonesia kaya akan keragaman suku, budaya, agama, bahasa, dan tradisinya. Dengan semboyan nasional yang terkenal, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan, yaitu Negara Republik Indonesia. Hari ini kami dari KUL CSA berbeda-beda suku, tapi kami dipersatukan di dalam kasih Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dari suku Batak, Horas orang Batak. Ada yang dari suku Nias? Dari suku Nias, ya ahau.
ale ire berkejoro goyawa maji solo alangi rama mengiyato badan bawang bakar bawang aluni hasru musikaya. Monggo Mas, Gusti Yesus Juru Wilujeng dari Pulau Jawa. Monggo samindere Gusti, monggo samindere Gusti, Gusti Yesus Juru Wilujeng. Monggo monggo samindere Gusti, monggo samindere Gusti, monggo samindere Gusti, Gusti Yesus Juru Wilujeng. Monggo monggo samindere Gusti, monggo monggo samindere Gusti, monggo monggo samindere Gusti. Selain berbeda suku, pekerjaan dan profesi kami juga berbeda. Ada yang pengusaha, pedagang, karyawan, guru, polisi, dan ibu rumah tangga yang luar biasa. Usia kami juga jauh berbeda, dari yang anak-anak, yang muda, bahkan yang sudah lanjut usia. Kami dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Perbedaan dalam pemikiran dan pengalaman seringkali menghasilkan ide-ide yang baru serta solusi yang kreatif. Dengan perbedaan menyatukan kami, saling melengkapi untuk melayani Tuhan dan sesama. Kami adalah satu di dalam kasih-Nya, tidak ada dapat pisahkan. Tetap kami satu sekarang selalu. Kami adalah satu di dalam kasih-Nya, tidak ada dapat pisahkan. Tetap kami satu sekarang selalu. Kami satu hati, tumbuh bersama dalam Kristus. Memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami satu hati, tumbuh bersama dalam Kristus. Memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Suku dan budaya kami boleh berbeda. Pekerjaan dan profesi kami juga tidak sama. Usia kami boleh jauh berbeda. Tetapi perbedaan bukanlah penghalang kami untuk bersatu. Justru perbedaan merupakan kekuatan bagi kami untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Moto kami, KTM. Persatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Haleluya. Jangan jadikan perbedaan menjadi perpecahan. Justru dengan perbedaan membuat kita lebih kuat dan bersatu di dalam Tuhan Yesus. Kami mengundang kepada seluruh jemaat GBI PRJ yang belum ada di komunitas School of Love. Kami akan menyediakan booth-booth yang ada di depan. Mari jadilah bagian bersama kami untuk menjadi komunitas yang saling mendukung, saling membangun, dan saling mendoakan. Dengan senang hati, Bapak Ibu bisa mendatangi booth yang di depan. Kami akan melayani. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Seperti rusa yang rindu dengan air sungai Tuhan. Demikian juga jiwa kami yang haus akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti rusa yang
datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat sendiri nyatakan, hanya Engkau yes Tuhan, hatiku kami mau jujur di hadapan-Mu Tuhan Yesus, seluruh isi hatiku mau kami lebih dekat dengan-Mu Tuhan Yesus, untuk lebih dekat lagi tinggal dalam indahnya dekapan. Mari sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh nyatakan, hanya Engkau pribadi
Yes Tuhan Yesus, sembunyi bagimu. Amin Tuhan Yesus. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku padamu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku padamu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggallah hadiratmu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sembah Tuhan, tinggi kami, Yesus Tuhan, pakai hati kami untuk menyembah Refnya sekali lagi ya. hanya Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
karena anugerah Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh mengangkat tangan, kami boleh muji Tuhan, kami masih boleh memuliakan Tuhan. Semua karena Tuhan terlalu amat baik. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu. Kami mau semakin lagi mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati untuk gereja GBI CK7 Bapak, di mana juga nanti kami akan merayakan ulang tahun yang Kau berikan Bapak untuk Desember ini Bapak, di mana Tuhan percayakan lebih dan lebih lagi jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami percaya Bapak semua anak-anak bertempat ini Bapak, kami rindu bukan hanya kami yang diselamatkan, bukan hanya kami yang dikuatkan, bukan hanya kami yang dihiburkan, bukan hanya kami yang mendapatkan jalan keluar, tapi teman-teman yang belum mengenal Engkau, mereka-mereka yang jauh daripada Engkau, biarlah Bapak setiap anak-anak bertempat ini juga punya hati untuk membawa mereka pada acara nanti sehingga mereka boleh mengenal Engkau lebih lagi dan boleh mencari Engkau dan boleh diberkati. Terima kasih Bapak, secara pribadi aku percaya Tuhan sudah berikan kesembuhan sempurna. Aku percaya aku sehat bukan karena kuat gagah tapi karena Tuhan. Obat yang dimakan itu hanya sebagai pendamping, tapi kuasa Tuhan, kasih Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Silakan duduk semuanya. Thank you sayangku semuanya. Oke, shalom semuanya. Gimana semuanya, sehat ya? Oke, Tuhan baik, luar biasa, semua karena anugerah Tuhan. Oke, siap dengan firman Tuhan? Oke, ada berapa banyak penduduk dunia saat ini? Ada kurang lebih 8,2 miliar. Wow, luar biasa ya. 8,2 miliar. Berarti itu berapa kali Indonesia? Indonesia 270 juta, betul? Berarti hampir 40 kali ya. 40 kali Indonesia jumlahnya. Intinya 40 apa 400? Hitung sendiri ya. Oke ya. Tapi intinya sangat banyak. Nah, pertanyaan, apakah kita dilahirkan dunia ini hanya sekedar iseng-iseng berhadiah? Engkau lahir ke dunia ini hanya untuk menemani dunia? No. Setiap engkau dan saya di tempat ini, waktu kita lahir, kita sudah bisa membuat cerita tentang kehidupan kita. Ada autobiografi yang kau dan saya milikin. Tergantung kita mau tulis apa. Cerita tentang apa dalam hidup kita? Cerita yang baik atau cerita yang tidak baik? Cerita yang quality life atau cerita yang asal-asal? Cerita yang benar atau cerita yang tidak benar? Intinya semua ada di tangan kita. Waktu engkau memutuskan, karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita bisa melakukan dunia ini, langit dan bumi Dia ciptakan, bahkan cakrawala, bahkan bintang, bahkan binatang. Tapi satu hal yang Tuhan gak lakukan adalah memaksakan kehendak. Semua tergantung keputusan kita. Makanya hari-hari ini yakinkan dirimu dan saya, kita mau cerita apa tentang hidup kita. Jadi bukan masalah lamanya kita ada di dunia ini. Engkau di dunia ini bisa mungkin cuma 30, 40, 50 atau 2. Siapa yang pengen 100 tahun atau 200 tahun hidup di dunia ini? Kalau saya gak mau, ngebayang kalau 200 tahun orang udah mati cuma aku sendiri yang hidup, betul? Ya, kita pasti ingin bukan masalah jumlah lamanya, tapi apakah berkualitas atau tidak, betul? Yesus hanya 33 tahun tapi kualitas hidupnya luar biasa. Dan harusnya anak-anak Tuhan, pengikut Kristus juga mengalami hal yang sama. Berkualitas, bukan hidup asal-asalan tapi hidup yang membawa dampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ada orang gak sih di sini? Yes. Ini saya lagi berusaha mengeluarkan suara dan tenaga, betul? Karena tadi malam saya tumbang total, betul? Tapi saya percaya waktu saya lihat jemaat-jemaat yang luar biasa langsung sembuh. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Oke, kita akan lihat hari ini. Kita akan belajar dari salah satu autobiografi, riwayat hidup daripada seorang yang dunia mungkin anggap itu gak ada apa-apanya tadinya. Itu kartu mati tadinya karena gak ada masa depan, gak ada pengharapan. Tapi yang luar biasa Tuhan bisa ubahkan autobiografinya dan bukan hanya Tuhan tapi Dia memutuskan untuk bisa mengubah kehidupan yang tidak baik menjadi baik. Artinya ini pengharapan yang luar biasa. Mari kita buka ceritanya. Cerita siapa sih ini Bu Indri? Oke, kita lihat ya. Karena di Alkitab itu banyak contoh-contoh autobiografi orang yang luar biasa. Yang parah, yang diubahkan, yang menjadi berkat. Intinya banyak, tinggal kau mau pilih mau yang mana, betul? 1 Tawarikh 29 ayat 26 sampai dengan 28. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 30 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah Raja Salomo anaknya menggantikan dia. Ayatnya pendek, ayatnya singkat, tapi powernya luar biasa. Ini seorang Daud yang bukan notabene-nya adalah anak konglomerat, bukan anak pendeta. Bahkan dunia pun menolak dia. Buktinya apa? Orang tuanya pun gak anggap dia. Bahkan ada cerita mungkin Daud ini adalah anak sambung atau anak tiri atau apapun. Karena gak pernah dianggap oleh keluarganya. Abang-abangnya gak menganggap dia. Bahkan dunia gak menganggap dia. Karena dia hanya tukang angon kambing. Tapi perhatikan baik-baik. Daud mengubah sejarah hidupnya.
Keputusan ada di tangan kita hari ini. Bukan di tangan tetanggamu, bukan di tangan orang tuamu. Di tangan kita. Karena Tuhan kasih kita free will. Mau jadi apa kita? Mau menjadi orang yang luar biasa, mau menjadi orang biasa-biasa, atau menjadi pecundang. It's up to us hari ini, betul? Makanya hari-hari ini jangan pernah bilang karena orang tua saya, Bu Indri. Nggak ada istilah orang tua. Orang tua yang jelek sekalipun bisa kau ubah menjadi yang luar biasa. Daud dikatakan dari yang tidak diperhitungkan, namanya masuk silsilah Yesus. Dia bukan pendeta. Dia bukan hamba Tuhan. Dia bukan orang yang sangat terkenal suci dan kudus. No. Artinya walaupun kau pernah jatuh tapi gak sampai tergeletak asal kembali pada Tuhan. Ini bicara tentang pengharapan bagi kita. Nah kita akan lihat hari ini ya tentang Daud ya. Kita akan buka satu-satu, kita bongkar satu-satu. Dikatakan dia memerintah atas seluruh Israel. Bayangkan seluruh Israel loh. Kalau Tuhan udah bekerja dalam kehidupan seorang itu gak pernah tanggung. Ingat baik-baik, kalau Tuhan sudah memulihkan keadaan seorang itu gak pernah tanggung. Bukan hanya 1/3, 2/3, 3/4, seluruh Israel itu di bawah siapa? Di bawah di bawah Daud, betul? Yang berikutnya dikatakan, waktunya 40 tahun, bukan seumur jagung. Kalau presiden hari ini adalah pemilihan Prabowo, betul? Berapa lama Pak Prabowo? 5 tahun, betul? Berarti Daud ini berapa periode? 8 periode. Wow, Soeharto aja kalah. Soeharto 35 tahun, betul? Ini 40 tahun. Artinya ini orang pasti punya hikmat yang luar biasa. Artinya dia pasti punya marifat yang luar biasa. Sampai rakyatnya sayang sama dia. Sampai rakyatnya cinta sama dia. 40 tahun bukan waktu yang singkat loh. Ini bicara tentang pribadi yang luar biasa. Yang berikutnya lagi coba kita lihat. Dikatakan di sini dia adalah apa? Sampai akhir hidupnya dikatakan ya. Yang ketiga lanjut usia. Artinya apa? Kondisinya prima. Bukan memble, bukan penyakitan. Bukan masuk keluar masuk rumah sakit. Prima. Masih excellent. Masih luar biasa. Betul? Yang berikutnya yang keempat, apalagi? Mari kita lihat. Dikatakan di sini sampai akhir hidupnya penuh kekayaan, bukan nyusahin anak cucu keturunan, tapi penuh dengan kekayaan. Yang kelima mencapai kemuliaan, bukan dipermalukan. Keenam keturunannya dipromosikan Tuhan. Ini luar biasa. Mau apa lagi kita? Siapa pengen punya autobiografi seperti Daud? Enggak ada yang mau? Kalau saya mau. Karena kalau Daud bisa, si tukang awon kambing, berarti aku juga bisa. Itu namanya cemburu rohani. Jadi jangan hanya cemburu karena melihat orang lebih kaya. Bukan. Kalau Daud bisa, orang-orang yang gak diperhitungkan. Yang ditolak oleh dunia, yang ditolak oleh ayah papanya, yang ditolak oleh abang-abangnya, yang ditolak oleh istrinya, yang ditolak oleh anaknya. Berarti kalau dia bisa, aku juga bisa. Harusnya kita seperti itu, betul? Nah kita akan lihat sekarang, kita akan lihat ya. Dikatakan di sini dia bukan pewaris konglomerat. Dia bukan keturunan ningrat, dia bukan anak pejabat tinggi, dia bukan anak hamba Tuhan terkenal. Artinya ini bicara tentang terobosan, betul? Apakah hanya sampai di sana? Kita buka 1 Raja-Raja 15 ayat 11. Perhatikan, ini ayat Alkitab loh. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Kita buka satu lagi ayat 2 Tawari 17 ayat 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Bayangkan kehidupan Daud tolak ukur kehidupan yang layak di mata Tuhan. Wow. Bayangkan kalau tiba-tiba sekarang Alkitab mencatat bahwa anak-anaknya si Indri itu berbuat baik seperti si Indri. Betul. Ini bicara hal yang luar biasa. Seorang Daud ditolak ukurkan oleh Alkitab. Bahwa kalau mereka bisa ngikutin gaya Daud itu mereka udah layak di mata Tuhan. Halo. Ini luar biasa. Ini satu privilege yang luar biasa. Apalagi selain itu. Mari kita lihat. Kita buka Kisah 33 ayat 22 dan 23. Dikatakan begini. Setelah Saul disingkirkan. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikan. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus Kristus. Tidak main-main, ini bukan propaganda. Ini bukan iklan produk. Ini yang ngomong adalah Allah sendiri. Bahwa dia sangat berkenan kepada seorang Daud. Ini perenungan buat kita. Kalau Tuhan bisa berkenan kepada Daud, berarti Tuhan juga bisa berkenan kepada saya. Daud gak sempurna loh. Dia pernah membunuh. Halo? Pembunuhannya bukan pembunuhan kebetulan, pembunuhan berencana. Uria panglimanya sengaja dibuat paling depan supaya mati duluan. Karena istrinya yang namanya Batseba itu lagi hamil yang dilakukan oleh si Daud. Artinya ini orang jahat banget. Betul? Ini bukan orang yang sempurna, ini pernah melakukan dosa. Dosanya pembunuhan berencana, istri orang diselingkuhin sama dia. Tapi apakah itu yang membuat Tuhan tutup pintu? Asal kita mau kembali aja sama Tuhan, Tuhan tetap buka pintu sama kita. Oh Tuhan Yesus. Ini yang bikin saya bangga. Hidup saya dengan Daud 10-11. Hidup suami saya dengan Daud 10-11.
Gak ada yang bagus tentang kami. Tapi waktu engkau mau kembali pada Tuhan, Tuhan tuh nunggu seperti Bapa yang baik. Waktu anak bungsu terhilang, Tuhan tuh nunggu. Dia lihat ada anak yang bungsu datang, bukan dia tunggu anak bungsu datang. Dia yang kejar, dan bukan hanya dikejar, dipeluk. Bukan hanya dipeluk, diberikan cincin, diberikan kasut, diberikan jubah. Dan dikatakan bikin makanan paling enak. Anakku yang hilang sudah datang, surga bersorak-sorai. Tuhan lagi menunggu hari ini. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Makanya hari-hari ini jangan pernah kau bilang saya sudah kartu mati. Gak mungkin ada masa depan. Siapa bilang? Daud bisa. Ibu Indri bisa. Berarti kita semua di tempat ini juga bisa. Iblis yang bilang kau tidak mungkin bisa berubah. Kau sudah hancur. Kau tidak punya masa depan. Siapa bilang? Kalau Daud bisa berarti kita juga bisa. Karena Tuhan kita bukan Allah yang pandang bulu. Ini yang buat saya bangga sama Tuhan Yesus. Dalam Tuhan tidak pernah ada deadlock. Tidak pernah ada kartu merah. Betul? Halo, siapa yang menang kemarin Indonesia lawan Bahrain? Yang lawan itu kemarin, lawan Cina atau Bahrain? Saya nggak lihat soalnya karena saya terlalu agak banyak kegiatan. Padahal saya paling suka bola. Sehebat-hebatnya juga pemain dunia, kalau kena kartu merah itu udah nggak bisa bikin apa-apa, betul? Halo, tapi kalau sama Tuhan nggak ada kartu merah. Ini hebatnya. Saya punya cerita tentang ini. Ini dunia, soalnya kalau dunia selalu melihat. Ini apa? Nokia 200. Ini barang langka, hanya ada di museum sekarang. Dan saya selama bertahun-tahun dulu waktu lagi zaman susahnya HP saya ini. Betul. Satu kali saya pernah cerita sama kalian, saya waktu pelayanan di Surabaya tidak bisa menghubungi suami saya. Dan akhirnya saya udah coba pakai saya punya HP yang mahal, gak juga bisa. Tuhan ingatkan, halo anakku itu ada kau punya Nokia di tas, tolong diambil. Saya bilang Tuhan gak mungkin. Betul. Gak mungkin lah, yang HP mahal aja gak bisa, apalagi sekarang HP kayak begini. Tapi karena Tuhan kamu coba itu, dan ternyata ini bisa. Artinya jangan lihat casing. Sama Tuhan tidak ada istilah Nokia 200. Sama Tuhan tidak ada istilah kartu merah. Sama Tuhan tidak ada istilah jalan buntu. Setiap engkau dan saya di tempat ini mau membuat sejarah yang luar biasa bagi hidup. Amin kan ini. Harusnya semangat loh. Aku gak, ini mengajak berantem saya ya. Ibu-ibu, saya tadi malam tuh gak bisa tidur dan aku dalam pengaruh obat ini sekarang. Obat flu itu ngantuknya luar biasa. Ini saya lagi lawan nih. Makanya mataku dari tadi aku gede-gedein. Karena ini ngantuknya luar biasa. Tapi perhatikan baik-baik, dikatakan di sini, Daud itu buat sejarah yang luar biasa. Dia memutuskan, aku tidak mau terus mengasihi diri sendiri. Aku tidak mau terus hanya cuma merasakan diri jadi korban. Sering kali kita makan gak bisa bangkit, engkau merasa aku korban. Please stop jadi korban, harus jadi pemenang. Karena kita adalah pemenang, kita bukan pecundang. Amin. Daud gak mau seperti itu. Daud gak mau dikit-dikit dia mentang-mentang. Halo please deh. Kalau engkau hanya mentang-mentang engkau tidak bisa bikin sejarah hidupmu. Percuma engkau hidup di dunia ini, mendingan mati aja. Kenapa gunanya kita hidup tapi kalau hanya bikin susah? Hidup di dunia ini untuk berbuah. Itu kata Tuhan. Halo. Nah kita akan lihat hari ini. Dikatakan di sini Daud tadi ya. Dikatakan dia akhirnya lahir dari silsilah Yesus. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Ibu-ibu bapak-bapak perhatikan. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Kalau Abraham wajar. Abraham itu orang kudus. Orang yang taat. Orang gak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Betul. Dia hanya pernah menipu sekali. Dia bohong kepada Raja Filistin. Karena waktu istrinya mau diambil oleh Filistin. Dia bilang adiknya. That's Saul. Tapi kalau Daud ini banyak masalah. Tapi namanya lebih dahulu ditulis Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Artinya apa? Tuhan sangat spesial buat Daud. Tuhan kalau Daud bisa mengalami terobosan. Aku juga mau Tuhan. Ini yang namanya cemburu rohani. Ini yang harusnya menjadi milik setiap orang Kristen. Kalau engkau seperti ini akan beda hidupmu. Kita punya target. Aku mau Bapak seperti Daud. Aku mau Bapak seperti Abraham. Karena mereka bukan manusia ajaib, mereka bukan kelompok dewa, mereka manusia biasa kayak kita. Kalau mereka bisa, kita juga bisa. Amin. Halo. Amin. Nah kita akan lihat sekarang, betul? Nah kita akan lihat sekarang yang berikutnya. Dia tidak dianggap oleh dunia, tapi dia gak peduli. Coba buka satu lagi, ini lagi yang paling luar biasa. Kalau engkau menjadi orang-orang yang betul-betul mau komit dengan Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 11 sampai dengan 12. Lalu Samuel berkata kepada Isai, waktu itu mereka berkumpul, ada acara keluarga.
Samuel diundang, hamba Tuhan besar datang ibadah di rumah, semua harusnya diundang tapi Daud gak diundang. Perhatikan, lalu Samuel berkata pada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Wow, perhatikan, inilah dunia. Orang tua kita juga bisa seperti ini. Karena mungkin kau lebih miskin daripada cici kokomu. Kita sering jarang dilibatkan. Coba lihat, yang lain dilibatkan, datang semuanya. Tapi si Daud gak dipanggil, gak diundang. Kenapa? Hanya tukang angon kambing. Itulah dunia, semua hanya melihat ini. Mau siapapun dia. Dan bahkan sekarang gereja-gereja pun sudah penyakitnya sudah kumat. Betul, hanya ngelihat jemaat-jemaat kaya saja. Tapi gak gereja CK7, betul. Karena CK7 ada gereja yang disayang oleh Tuhan, amin. Yes, itu gerejanya di CK7 mana? Alaska, betul. Yes, di Alaska CK7-nya. Tapi kalau di sini semuanya adalah orang-orang yang tidak pandang muka. Saya sangat percaya itu, betul? Nah, dikatakan tadi ya. Tetapi kata Samuel pada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian ia disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Waktu kau baca ayat ini sepintas ini kesannya biasa. Ini bicara tentang pembelaan Tuhan loh. Kalau Tuhan sudah bela, bayangkan orang tua Daud pun gak boleh berdiri apalagi makan sebelum anaknya Daud datang. Dan datang dari padang gurun itu bisa lama loh, betul. Dia mesti mandi dulu, dia mesti jalan kaki karena gak ada pesawat jet pribadi Kaisang di sana, betul. Nggak ada, betul. Jadi mesti jalan kaki, tuk segala macam. Dan ini bapaknya hanya berdiri aja, gak boleh duduk. Apalagi makan, ini bicara tentang apa? Bukan masalah makan atau duduk, ya ini masalah pembelaan Tuhan. Makanya hari-hari ini kalau engkau menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, gak perlu kita yang bela diri, Tuhan yang bela kita. Tuhan yang bela kita. Tuhan yang bela kita. Kemarin saya saksikan sama kalian bahwa kami akan mengalami lelang. Usaha kami akan dilelang karena berhubung ada hal-hal yang mesti dipertanggungjawabkan. Dan udah ditulis tulisan lelang. Dan itu di Medan udah rame semuanya. Karena wah aset hari ini dilelang. Ditulis besar-besaran akan dilelang. Ya, itu semua orang-orang udah ngintip. Karena harga lelang pasti harga murah, betul. Perhatikan kalau pembelaan Tuhan. Saya kan pernah bilang sama kalian, saya gak pernah takut. Walaupun mau dilelang aku tetap bergaya, betul. Gaya, Bo. Dan apa yang terjadi? Kemarin saya pulang dari Bandung, acara ulang tahun ayah saya ke 108 tahun. Kami bikin acara, saya ada bikin KKR 1000 pendeta, gembala dari gereja kecil. Itu anugerah Tuhan luar biasa. Dan dari orang pajak datang. Dan mereka bilang, kami gak akan lelang, boleh cicil. Tepuk tangan Tuhan. Pembelaan Tuhan. Pembelaan Tuhan itu sempurna. Dan kalau Tuhan sudah bela dengan cicilan, Tuhan akan cukupkan untuk mencicilnya. Pegang tuh janji Tuhan. Maka jangan pernah tanggung ikut Tuhan. Pembelaan Tuhan, Daud dibela. Yang ngomong itu bukan hanya orang lain. Tapi Tuhan ngomong sama Samuel. Hei Samuel, bilang tuh sama bapaknya. Sebelum Daud datang, jangan coba-coba makan. Dan itu terjadi. Sudah Daud datang baru mereka makan. Mungkin mereka udah lapar banget, betul. 3 hari 3 malam gak makan. Karena mungkin rencananya ada banyak samcan di sana, betul. Jadi bayangkan kalau Tuhan sudah bela kita gak main-main. Makanya gak usah bela diri kita. Walaupun mungkin engkau tidak salah, gak usah bela diri. Capek, terbatas, pakai pengacara, uang banyak keluar. Ada pengacara sini? Udah, yes. Kalau ada yang membela itu luar biasa. Kami gak perlu pakai pengacara waktu masalah mau dilelang. Cukup kami datang dan terus berdoa. Kakak saya berdoa, ponakan saya berdoa, semua berdoa. Haleluya, kami pakai jampe-jampe rohani. Dan terjadi. Tuhan baik. Dan pasti bukan hanya dicicil, pasti akan lunas tepat pada waktunya. Itu iman kita. Maka iman tuh mesti yakin, betul. Kalau engkau tidak yakin dan sesuai dengan imanmu, maka kata Tuhan pada perempuan Kanaan, sembuh karena imanmu, anakmu sembuh, bukan karena iman pendeta. Maka jangan suka minta doa sama pendeta. Doa sendiri. Bisa gak doa sendiri? Iya, pendeta juga kadang-kadang doa kita lupa deh besoknya. Tapi kalau engkau doa sendiri, Tuhan lihat iman kita, iman mama, iman papa, iman engkong, iman anak, iman orang tua, itu yang menyelamatkan. Halo, jangan mendukunkan pendeta. Pendeta bukan dukun, pendeta itu hanya hamba Tuhan. Tapi dia juga punya kekurangan dan kelemahan. Kita yang datang pada Bapa, karena kita adalah anak kesayangan Bapa. Amin, nanti saya kasih ini baju. Aku anak kesayangan Bapa. Aminkan ini dalam hidupmu, supaya engkau punya sejarah yang berbeda. Kalau engkau menganggap engkau anak sambung, anak tiri, akan beda hidupmu. Mana muka anak sambung di sini? Beda. Kalau anak bapak beda, caranya jalan pun beda. Betul, caranya nyanyi pun beda. Anak bapak, Bo. Mau gak jadi anak bapak? Mau gak? Beda. Anak bapak tuh gak tanggung-tanggung. Kalau dunia punya bapak itu paling terbatas. Mau konglo yang paling besar di dunia pun sekarang di Indonesia pun itu terbatas. Tapi kalau anak bapak unlimited. Semua engkau bisa nikmatin. Dan bukan hanya memiliki tapi menikmatin. Wah, tepuk tangan sama Tuhan Yesus.
Nah, pertanyaan sekarang adalah apa? Itu autobiografi daripada Daud, betul? Luar biasa, luar biasa. Nah, pertanyaan, kenapa Tuhan pilih Daud? Kenapa Tuhan gak pilih yang 7 lagi? Apalagi raja loh, raja itu gak main-main. Ini bukan raja abal-abal, ini bukan bangsa abal-abal, ini bangsa pilihan Tuhan. Kenapa bukan Eliab? Kenapa bukan Abinadab? Kenapa bukan Sama? Mereka orang yang sudah terlatih, mereka orang-orang panglima-panglima Saul. Mereka tahu tentang kepemerintahan. Kenapa yang anak cencen, anak bawa kencur ini yang diangkat jadi raja? Umurnya berapa? Gak ada yang pernah baca Alkitab. Umurnya 30 tahun waktu jadi raja. Masih sangat muda. Kenapa Tuhan ambil resiko? Kenapa gak pilih aja yang lebih sudah pengalaman? Kan dunia selalu begitu, betul? Cari yang pengalaman, cari yang udah tahu asam garam dunia, cari yang sudah tahu tentang ini dan itu. Cara Tuhan memilih beda dengan kita. Cara Tuhan memilih beda dengan kita. Kenapa Tuhan bisa pilih Daud? Mari kita buka ayatnya. Perhatikan di sini, kenapa bisa? Ayat ke-7, 1 Samuel 16 ayat ke-7. Dikatakan begini, tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat apa? Hati. Ini yang luar biasa. Makanya akhir zaman ini, engkau jangan coba-coba ikut Tuhan, tapi engkau pakai ini. Kalau engkau pakai kacamata dunia, engkau tidak akan pernah ngerti apa rencana Tuhan. Tuhan gak ngelihat dari luar, Tuhan lihat hatimu. Makanya cara pandang Tuhan beda dengan cara pandang dunia. Makanya kenapa orang bilang, kok kenapa Daud ya, kenapa Musa ya. Tuhan caranya melihat apa? Beda. Nabiah itu dikatakan Harun itu adalah hamba Tuhan. Itu Miriam adalah Nabiah. Kenapa dipilih Musa? Padahal Musa itu gagap, gak bisa ngomong o. Kenapa dipilih? Karena hati Musa lembut. Gak ada yang selembut hati Musa. Semua bicara tentang heart. Pakai hari-hari ini, siapa yang gak punya hati di sini? Angkat tangan. Siapa di sini punya hati? Angkat tangan. Siapa gak ngerti bahasa Indonesia? Angkat tangan. Betul. Everybody punya hati. Tinggal tergantung hatimu mau hati yang berkenan pada Tuhan atau tidak. Amin. Daud dilihat hatinya. Pada satu keluarga bisa beda hatinya loh. Satu gereja bisa beda jemaat hatinya loh. Maka di sini bukan tergantung banyaknya jemaat. Tapi kalau hati kita gak berkenan pada Tuhan, engkau tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau engkau punya hati berkenan pada Tuhan, Tuhan catat autobiografimu akan jadi autobiografi yang luar biasa. Riwayat hidupmu akan riwayat hidup yang biasa. Nah, kita akan lihat berikutnya. Dari hati Tuhan lihat. Coba kita buka. Seringkali kita ikut Tuhan seperti ini. Matius 19 ayat 27. Makanya kenapa Tuhan gak bisa pilih kita. Matius 19 ayat 27, lalu Petrus menjawab dan berkata pada Yesus, kami ini telah mengikut segala sesuatu dan mengikuti engkau. Apa yang kami peroleh? Seorang yang punya hati mengasihi Tuhan itu gak hitung-hitungan. Kalau kau hitung-hitungan, terus saya ikut Tuhan, tapi hasilnya apa? Saya sudah 5 tahun pelayanan di CK7 Bu Indri. Tapi gak ada tuh dapat apa-apa. Gak dihargai. Waktu saya sakit pun gak dikunjungi. Kalau engkau masih hati seperti ini sama Tuhan, Tuhan gak akan berkenan pada kita. Kalau engkau berbuat baik dengan hitung-hitungan mengharapkan balasan, engkau tidak akan pernah masuk hitungan pada Tuhan. Yesus gak pernah hitung-hitungan loh. Mana pernah hitung-hitungan. Ketemu dengan Petrus. Apa Tuhan bilang begini, Petrus kalau gua ingat lo ya gila juga lo ya 3,5 tahun ikut gua. Lu udah makan gratis, lu udah sekarang gak perlu kontrak rumah. Betul? Kan ikut Tuhan gak pernah kontrak rumah mereka, betul? Lu gak usah sekarang isi bensin kalau pelayanan. Gile lo bisa sekarang mengutuk gua 3 kali. Tuhan gak ngomong gitu. Waktu Yesus ketemu dengan Petrus apa dikatakannya? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Semua kekristenan bicara tentang love, tentang cinta, tentang kasih, tentang hati. Kekristenan bukan doktrin, kekristenan bukan agama. Kekristenan bicara tentang hati kita
kita, apakah kita mengasihi dia atau tidak. Makanya dikatakan tadi di sini, banyak orang-orang seperti Petrus. Sebelum bertobat Petrus seperti ini, kami dapat apa? Ibu-ibu datang kemari, bapak-bapak datang kemari, mau cari apa? Mau cari sembuh? Mau cari supaya diberkatin? Mau cari supaya anak-anak langsung baru lahir langsung S3? Kalau engkau hanya punya motivasi, ada yang gak beres dengan kita loh. Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita tanpa motivasi loh. Hanya tujuannya untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau kita sebaliknya ada motivasi ikut Tuhan. Supaya diberkatin, supaya suami berubah, supaya anak bagus, supaya sembuh. Itu gak usah kau minta, Tuhan kasih. Karena kita anaknya, halo. Anaknya. Bapak yang baik tuh tahu persis apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Gak akan pernah berikan ular pada anak yang pernah minta ikan. Gak pernah berikan batu pada anak minta roti. Masa gak kenal Bapak kita? Makanya kenali Allahmu siapa. Kalau engkau tidak kenal Allahmu siapa, makanya engkau gampang kecewa sama Tuhan. Amin. Nah kita akan lihat apa kelebihan daripada seorang Daud. Kenapa Daud begitu dikasih oleh Tuhan? Tahu kenapa? Karena dia punya keintiman dengan Tuhan yang luar biasa. Betul? Intim. Nah pertanyaannya berikutnya, apa arti intim Bu Indri? Karena seringkali kita pikir arti intim yang penting menyembah, betul? Dari Senin sampai Sabtu menyembah, betul? Nanti ikut doa puasa, ingus sampai 5 km panjangnya. Itu baik, tapi kalau hanya sekedar itu arti keintiman, terlalu naif kita. Ada 6 buah keintiman. Karena orang yang akan datang ketemu dengan Yesus nanti, kita datang akan ditanya Tuhan, mana buahmu? Tuhan cari buah dari kita loh. Mana buktinya? Buka Matius 3. Jangan anggap enteng, Tuhan bukan tanya harta kita, tapi mana buah kita. Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini kata Yesus, bukan kata saya. Makanya kalau engkau berkata engkau intim sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, harus ada buah. Buahnya harus ada. Nah Daud punya 6 buah. Ada 6 buah, nah kita koreksi hari ini. Punya gak kita buah keintiman ini? Karena kalau engkau punya, tanpa engkau sadarin kita sudah menuliskan tentang sejarah hidup kita yang luar biasa. Yang pertama adalah apa? Orang yang intim dengan Tuhan itu pasti setia perkara kecil. Tidak hanya pengen spotlight. Setiap perkara kecil kata Tuhan, aku berikan kau perkara besar. Iblis paling takut kalau kita tahu ayat ini. Apa perkara kecil menurut dunia? Keluarga. Sering kali kita mau sampai ujung bumi dipakai Tuhan. Tapi dalam Yerusalem kita gak jadi berkat. Suami-suami, kalau engkau berkata engkau intim dengan Tuhan. Suami itu berfungsi sebagai imam, bukan imam-imaman. Halo, mana suami-suami di sini? Tiba-tiba jadi duda semua? Luar biasa. Luar biasa. Hai suami, kasih istrimu, bukan tetanggamu, bukan sekretarismu. Kalau engkau berkata engkau intim sama Tuhan, suka menyembah, suka ibadah, nanti ada Prawira, Jonathan Prawira datang, kalau menyembah angkat tangan sampai bentok kepada langit. Tapi engkau kasar sama istrimu, kau caci maki istrimu, yakin kau jadi imam yang benar? Itu Yerusalem, itu perkara kecil menurut dunia. Dunia hanya bilang yang penting kan kita hebat keluar sana. No, Yerusalem yang Tuhan minta. Istri-istri, mana istri-istri? Angkat tangan. Istri-istri, jangan ngejago sama suamimu. Walaupun kau lebih kaya, engkau lebih pintar, engkau lebih bisa cari uang, tetap respect your husband. Amin. Mana istri-istri sini? Yang ada suaminya, karena saya bisa lihat. Istri yang dihargai oleh suami yang menghargai istri yang menghargai suami, itu suaminya kelihatan. Badan suami yang besar, istrinya agak kecil. Tapi kalau istri yang besar, suaminya kecil, itu pasti kurang dihargai. Itu Yerusalem kita, itu perkara kecil menurut kita. Daud tuh setiap perkara kecil. Dia diangkat menjadi orang yang membawa senjata Saul. Tapi dia tetap pulang, ngurus 2-3 kambingnya. Perhatikan, karena dia setia dengan 2-3 kambing. Tuhan kasih dia satu bangsa pilihan Tuhan. Hamba Tuhan, waktu engkau pertama kali pelayanan di mana? Jangan sudah kau besar kau lupa dengan pelayanan awal. Pelayanan saya penjara awalnya karena suami saya pernah di penjara. Sampai hari ini saya pelayanan penjara. Jangan lupa gara-gara diundang CK7 keren ada 50.000 orang. Betul 50.000 orang itu anugerah Tuhan. Tapi tetap ingat di mana engkau pertama kali dipanggil Tuhan. Yes. Anak-anak. Hormati orang tuamu walaupun dia udah tua, udah pikun, udah gak punya apa-apa. Kunjungin dong, halo. Orang tua tuh bukan hanya uang, kunjungin, datangin, bawa. Hanya mungkin cuma pisang goreng pun kalau kau datang setiap hari buat pisang goreng, dia senang. Paling kolesterolnya naik.
Betul. Anak-anak juga, dampingi anak-anakmu. Dia bukan hanya butuh uangmu, dampingi waktu dia lagi sedih. Sekarang di Surabaya kemarin ada 3 orang anak-anak bunuh diri loh. Jangan main-main, itu yang kemarin. Yang apa? One Direction, itu bunuh diri loh. Gara-gara pakai obat-obat terlarang. Semua sekarang banyak punya masalah kejiwaan. Makanya di mana mamanya, di mana papanya, di mana suaminya, di mana istrinya. Kalau engkau berfungsi dalam Yerusalem, aman keluarga kita. Pegang istrimu. Suami, pandang istrimu. Pandang istrimu. Peluk dia. Peluk dia. Katakan, Ma, aku mau menjadi imam yang benar. Istri-istri, peluk suamimu. Katakan, Ma, Pa, mulai sekarang saya gak akan ngamuk-ngamuk lagi. Awas loh, ini di hadapan Tuhan loh. Kalau engkau ngamuk-ngamuk pulang ke sini tiba-tiba kakinya puntung loh. Hati-hati, jangan main-main, betul. Karena perkara kecil, Daud tuh perkara kecil dia setia. Itu bukti orang yang intim sama Tuhan. Setiap perkara kecil dia gak langsung GR. Karena dipakai untuk mengangkat senjata daripada Raja Saul. Langsung lupa, ditinggalkan kambing gombanya. Enggak, dia tetap pulang untuk ngurus 2-3 kambing. Tuhan lihat ini orang luar biasa. Makanya dikasihkan satu bangsa pilihan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iblis gak suka kita tahu ini. Yang pertama adalah setiap perkara kecil, maka Tuhan akan kasih perkara besar. Yang kedua, apa ciri khas daripada buah keintiman seseorang? Yang kedua dikatakan adalah apa? Mari kita lihat. Yang kedua, peka dengan kehendak Tuhan. Daud ini sangat peka. Waktu dia potong punca jubah daripada seorang Saul, ini ujung loh. Dalam 1 Samuel nanti baca. Hanya punca jubah, duk 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 duk. Waktu dia baru hitung rakyatnya, dia bilang coba hitung tentara kita berapa. Ternyata itu salah di mata Tuhan. Dia duk 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 karena udah sombong. Dia mengandalkan kekuatan dia. Bagaimana dengan kita? Waktu nipu orang deg-degan gak? Waktu selingkuh deg-degan gak? Gak ada yang selingkuh di sini. Memang sini semua baik-baik semua. Ini calon masuk surga semua di sini. Waktu engkau tidak mau bayar utang, deg-degan gak? Atau udah datar? Seperti di ICU, begitu. Kalau orang yang intim dengan Tuhan itu sangat peka. Ini gak enak hatinya kalau bohong. Gak enak hatinya waktu dia ngelawan suaminya. Gak enak hatinya waktu dia berontak sama orang tuanya. Itu deg-degan di sini. Mana bukti deg-degan? Ayo kita buka. Ini buktinya Daud. 1 Samuel 24 ayat ke-6. Kemudian berdebar-debarlah. 1 Samuel 24 ayat 6. Dapat? Yes, ayat 5 berarti. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Ini hal sepele, bukan dia tikam jantungnya si Saul. Hanya potong ujungnya ini loh. Orang yang intim sama Tuhan itu peka dengan dosa sekecil apapun. Nah kalau engkau sudah datar, rata, kau maki-maki tukang parkir di bawah nanti, rata. Engkau merasa itu bukan urusan gua. Engkau ngantri misalnya dalam keadaan seenak perutnya ke depan. Hal kecil. Tapi engkau tidak peka, hati-hati. Orang yang intim sama Tuhan pasti peka. Makanya kalau engkau bisa peka kepada hal yang kecil di dunia ini, kita pasti bisa peka dengan suara Tuhan. Suara Tuhan dimulai dari keluarga. Peka dengan maunya istri, peka dengan maunya suami, peka dengan maunya anak, dengan orang tua, engkau pasti peka dengan maunya Tuhan. Jadi jangan pernah bilang saya peka dengan suara Tuhan. Istrimu aja dalam keadaan cembetut karena engkau tidak pernah ajak jalan-jalan, engkau tidak peka. Ada di sini istri-istri yang haus di padang tandus? Karena saya bisa lihat, bapak-bapak puji istrimu. Walaupun mukanya udah pas-pasan, puji aja. Saya kalau udah Pak Ari bilang ini kamu cantik loh hari ini. Itu 3 hari 3 malam gak kucuci bajuku. Karena siapa suka gak disuka dipuji? Tuhan aja suka dipuji, apalagi istri kita. Betul, suami kita juga bilang, Pak keren banget Pak. Masih kayak 6 pack kok Pak dari Lembang. Komplimen itu luar biasa. Anak-anakmu puji mereka, jangan hanya cuman marah-marah. Anak-anak dipuji, efeknya beda loh. Halo, pohon, kebetulan kalian punya sawit. Mau sawitmu bisa berhasil. Waktu engkau misalnya pupukin, puji sawitnya. Sawit tumbuh ya tumbuh loh, buahnya tumbuh. Jangan bilang dasar di sawitnya, gak tumbuh-tumbuh dia. Sawit aja punya perasaan, apalagi pasanganmu. Amin. Amin. Halo, coba
Ini bapak nih. Bapak ini apa nih? Suami istri apa? Suami istri. Pak, coba puji istrinya Pak. Ayo Pak, puji itu bukan kayak gitu Pak. Masa kakinya sambil diangkat muji gini? Enggak lah, kakinya turunin, belok badannya. Belok dong badannya. Ma, I love you. Bilang Pak. Kok lihat ke saya? Betul. Oke. Dikatakannya peka, betul. Peka. Yang ketiga, orang yang intim dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan adalah apa? Ya, cepat ngaku kalau salah. Ini bedanya. Tapi banyak kita aliran Yudas di sini. Aliran Yudas bukan karena engkau jual Yesus 30 sikal perak, tapi pinbo. Nggak tahu, bukan gua kayaknya. Di sini jangan roh ngeles ya, muka tukang ngeles saya bisa lihat soalnya. Dulu saya ratu ngeles. Yes, selalu ngeles. Maka suami saya bilang percuma kamu pelayanan kalau ngeles terus. Sekarang saya bertobat, terima kasih Tuhan. Aku bisa bukan karena aku tapi karena engkau mampukan aku Tuhan. Karena paling gampang itu memang ngeles. Beres urusannya, gak beres di mata Tuhan. Di sini kau bisa bereskan urusanmu, tapi di hadapan Tuhan gak beres. Sebelum engkau adakan pengakuan tidak akan ada pemulihan. Waktu itu saya mengakukan kesalahan pada anak saya. Anak saya yang ketiga, itu saya gak pernah sentuh dari mulai lahir. Karena apa? Anak pertama, laki itu anak kemanjaan, anak perempuan, anak yang tunggu-tunggu. Anak ketiga ini pas saya lagi dalam keadaan pindah ke Medan dari Amerika. Gak pernah saya sentuh selama dari mulai kecil. Dari mulai lahir langsung susternya yang urus. Saya gak pernah sentuh anak saya. Makanya gak heran anak saya nilainya luar biasa. Do, re, mi, re, do. Do, re, mi, re, do. Anak saya nomor 1 pintarnya luar biasa. Nomor 2 juga walaupun gak pintar tapi luar biasa juga. Dia selesai sekolahnya. Yang nomor 1 juga maju. Yang nomor 3 do, re, mi, re, do. Do, re, mi, re, do. Saya tuh gak ngerti. Tahu apa yang Tuhan ingatkan melalui suami saya. Karena kamu tidak pernah peluk dia. Saya datang pada anak saya. Ini mama loh. Datang kepada anak saya, mama minta maaf sayang, mama selama ini gak perhatikan engkau. Perhatikan, di balik pengakuan Tuhan bisa ubahkan. Sekarang dia spesialis di Jerman. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Mau mengalami autobiografi yang luar biasa, jangan terus-terusan ngeles. Karena muka tukang ngeles saya bisa lihat dari sini. Karena kacamata saya anti peluru. Jangan ngeles. Engkau ngeles, dunia mungkin nganggap kau gak salah. Tuhan tahu. Karena di depan Tuhan itu kita telanjang semuanya. Halo. Saya pernah mengadakan pengakuan kepada saya punya anak rohani. Saya salah. Karena saya waktu itu menganggap dia, karena dia ekonominya biasa, saya agak lecehkan dia. Dia bilang saya mau keluar dari grup Ibu Indri. Ibu Indri jahat. Saya waktu lihat itu saya datang sama dia, saya telepon gak mau ngangkat, saya WhatsApp gak mau ngangkat. Saya suruh akhirnya anak rohani yang lain tolong hubungin Neni, namanya Neni. Bilang Ibu ini mau ketemu, dia mula-mula gak mau. Akhirnya kami ketemu, akhirnya kami peluk-pelukan, akhirnya dia ngampunin. Saya bilang maaf Nen, Ibu salah. Tuhan bilang bukan hanya sama Neni kamu salah. Kamu bilang di WhatsApp grup, apakah kamu layak atau tidak masih sebagai mereka punya mentor. Saya tanya, saya sudah salah sama Neni, apakah Ibu tetap masih boleh mentor? Mereka nangis semua, mereka bilang Ibu Indri jarang ada hamba Tuhan yang mau ngaku seperti ini. Hari-hari ini Tuhan mencari orang yang mau mengaku kalau salah. Bukan orang yang sempurna. Amin. Tapi kan harga diri Bu Indri, gengsi dong Bu Indri. Memang mainan iblis tuh harga diri. Dengar baik-baik, harga dirimu bagaimana? Saya udah pernah bilang. Nih, yang orang makanya gak bisa ngaku salah karena ini. Loh, mana barangku? Loh kok enggak ada? Aduh ketinggalan. Itu ada saya tulis ego. Ego itu mesti kau injak. Apa yang mesti kamu injak? Bukan ego. Ego. Apa? Kurang apa? Kurang apa? Ego. Apa? Itu yang bikin kita makanya gak bisa minta maaf. Ego kita. Gua kan suaminya. Gua kan istrinya, gua kan anaknya, gua kan orang tuanya, gua kan engkongnya. Hei, siapa lu? Tuhan aja datang ke dunia ini nggak pakai ego tuh. Kita pakai ego, jangan mimpi. Tuh, si Mr. Ego 3 tapi membahayakan. Yang keempat, saya undang pemusik. Yang kelima, big heart. Ini perlu berjiwa besar. Waktu itu Tuhan bilang, Daud bilang saya mau bangun bait Allah. Kata Tuhan, no! Engkau tidak berhak bangun bait Allah. Tapi anakmu, karena tanganmu penuh darah. Karena engkau pernah membunuh. Apakah Daud marah? No.
Dia akui depan semua pembesar-pembesar dia, memang aku pengen, aku sudah siapkan. Tapi Tuhan gak berkehendak, anakku yang disuruh. Sometimes orang yang di bawah kita bisa dipakai, jangan iri. Jangan cemburu. Orang yang intim sama Tuhan itu gak ada kata-kata iri, cemburu, bersungut-sungut, banding-bandingkan. Setiap orang punya kapasitas. Mungkin anak rohanimu lebih hebat dari engkau sekarang. Mungkin temanmu yang dulunya miskin tapi sekarang diberkati. Jangan iri, jangan bilang pasti korupsi, jangan. Kalau dia bisa Tuhan, aku juga mau, mampukan aku Tuhan. Karena hanya orang-orang yang intim yang bisa mengubah hidupnya. Halo? Daud dia gak marah. Daud dia gak kecewa. Musa dia gak kecewa. Siapa yang masuk ke tanah Kanaan? Namanya Yosua. Yosua itu adalah pembantunya Musa, abdinya Musa, jongosnya Musa. Halo, dia gak selevel dengan Musa. Tapi Musa legowo, it's okay. Tuhan bilang suruh stop sampai di sini, it's okay Tuhan. Itu orang big heart. Yusuf dikatakan, kau boleh menjadi ayah daripada Yesus, tapi jangan sentuh Maria selama 9 bulan. Baik Tuhan, itu orang berjiwa besar. Musa dikatakan papanya, gak pernah namanya tertulis di Alkitab, hanya Yohebed namanya. Tapi saya mau tanya, apakah mungkin Yohebed bikin anaknya di Sungai Nil kalau gak sepengetahuan daripada papanya? Tidak mungkin. Seringkali kita ada di belakang layar. Tapi it's okay, gak urusan mesti tampil. Yang penting Tuhan yang menilai kita. Itu orang berjiwa besar. Karena gak semua pembicara, gak semua jadi well singer. Tapi kalau engkau di sana berdoa sungguh-sungguh, Tuhan perhitungkan hidup kita. Dan yang keenam, yang terakhir adalah apa? Seorang Daud itu orang yang sangat percaya tanpa aling-aling kepada Allahnya. Aku tidak ragu-ragu padamu, jangan ragukan Tuhan. Kalau engkau berkata engkau melekat pada Tuhan, tapi engkau masih ragu, kau tidak kenal siapa dia. Kemarin anak saya, cucu saya lahir, sudah sebulan. Ternyata dokter di Bandung mengatakan anak cucu saya itu kena tokso. Dan kemungkinan besar akan buta, kemungkinan besar akan tuli, dan kemungkinan besar akan retarded. Hati-hati, makanya hari-hari ini ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan. Beli saringan. Waktu engkau dengar ada kata-kata yang membuat imanmu mati, membuat engkau tidak ada damai sejahtera, perkatakan firman bahwa melalui sakit penyakit cucu saya, nama Tuhan akan dipermuliakan. Itu saya perkatakan, kami menyembah, memuji, mohon belas kasihan Tuhan. Kemarin dicek urinnya, negatif, tokso, tepuk tangan sama Tuhan itu. Sama Tuhan, kalau engkau melekat sama dia, akan beda hidupmu. Pakai hari-hari ini mari. Melekat bukan hanya sekedar ibadah, menyembah, memuji, baca firman. No, itu semua mainan daripada si jahat. Si jahat, yes, boleh pakai musik sedikit. Nih, iblis sekarang pakai ini. Saya kipas setengah jam pasti dia tidur. Iblis bilang, udahlah ngapain juga terlalu heboh-heboh aja. Yang penting kan lu nanti ikut, nanti waktu ada Jonathan Prawira, kalau ada doa di sini ikut, nanti kalau ada misalnya ini ikut, betul. Tapi yang Tuhan cari buah, bapak-bapak, ibu-ibu. Tuhan bukan mencari kegiatan. Iblis pakai kipas sate belakangan ini. Dia kipas engkau. Yang penting kan engkau kan WL yang luar biasa. Dia kipas saya. Yang penting kan kau tiap minggu diundang di gereja besar. Halo? Paulus bilang apa? Aku harus melatih diriku. Jangan-jangan aku yang ditolak, kata Paulus. Paulus tahu di balik kipasnya si iblis. Tapi sering kita tidak sadar. Hari ini ambil keputusan. Mau jadi pribadi yang membuat sejarah dalam hidupmu? Ini saya punya 4. Siapa yang mau? Oke. Ukuran M. 50 kilo. 50 kilo. Oke sayangku. Nanti ambil ya. Kamu ambil. Namanya siapa? Berdiri di sini. Namanya siapa? Siapa? Vena. Suaminya mana? Pak, ini saya kasih sama Vena. Tapi kalau dia suka ngelawan, kasih sama saya ya. Vena nanti ambil ya, Ven ya. Nanti ambil ini. Oke, Tuhan berkatin. Di sini siapa? M juga. Di sini. Oke. Itu, maju ke depan. Ya, sebelah kiri. Maju. Iya, cepat. Kamu enggak usah ketemu saya. Sini aja. Namanya siapa sayang? Siapa? Gladys. Udah menikah? Belum? Cari jodoh. Enggak mau punya jodoh? Mau? Kenapa jual mahal? Gladys, engkau anak kesayangan Bapak. Tapi jangan suka khawatir terus. Kamu terlalu banyak khawatir. Khawatir itu bukan dari Tuhan.
Orang yang melekat pada Tuhan itu sangat percaya Tuhan pasti akan tolong tepat pada waktunya. Nanti ambil ya. Ada Gladys, ada Vena. Yang di sini. Ini M juga. Oke. Yes, Ibu yang putih, baju putih. Ya, kam. Enggak, bukan, yang belakang. Ya. Ya, Ibu siapa namanya? Siapa? Imelda. Helda. Udah punya, kamu kenapa takut-takut sama aku sini? Sini, kam. Udah menikah? Suaminya mana? Coba angkat tangan suaminya. Oke. Tuhan sayang sama Helda, Tuhan sayang sama suami. Sudah punya anak? Tuhan sayang sama anakmu ya. Setiap engkau anakmu tidur, doakan. Tuhan jadikan anakku menjadi anak yang menyenangkan hatimu. Tuhan berkati. Nanti ambil ya Helda. Satu lagi. Di sini. Kam. Mana? Oke, satu lagi. Ini L. Yang berat badannya, L berapa sih? 70 kilo gitu. Oke, Ibu. Kam. Ibu siapa namanya? Siapa? Susu. Namanya Susu, Bo. Kok Susu? Fufu. Bahasa apa tuh? Oke, Fu, udah punya suami? Anaknya? 2. Oh, cantik cucu 2 ya. Kamu jadi nenek yang menyenangkan hati Tuhan ya. Banyak berdoa buat keturunanmu. Karena keturunanmu akan Tuhan angkat lebih lagi ya. Tuhan berkati, nanti ambil ya. Sama Ibu Julita. Tuhan berkati, saya undang kita berdiri. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Mau buat sejarah? Mau buat autobiografimu? It depends on you. Bukan dengan Tuhan lagi. Tuhan sudah kasih kita kapasitas untuk memilih. Ada free will. Tergantung engkau hari ini. Nanti pulang dari sini beli ini ya. Karena hari-hari ini iblis lagi mengintimidasi kita. Bayangkan anak saya, cucu saya dibilang seperti itu. Apa enggak down? Anak saya dokter spesialis, menantu saya dokter spesialis, semuanya down. Tinggal tunggu waktunya kalau dokter. Gila. Siapa lu? Tuhan gue gak bilang seperti itu. Karena saya percaya Allah tuh tuntas dalam hidupnya. Tuhan berkati. Refnya yang tadi. Jangan pakai ini ya. Pakai kacamata Yesus. Amin. Bersama sekali kita angkat suara kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan yang telah ditaburkan hari ini. Biar setiap kami keluar dari tempat ini, keluar dari rumah-Mu Tuhan. Setiap kami boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan kita. Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan persembahan yang terbaik.
Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku Bapak Ibu sekalian. Atau bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui amplop, Bapak Ibu sekalian bisa mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Bagi saudara yang memberikan melalui kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, seluruh jemaat saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersama mendeklarasikan doa persembahan, dan setelah doa persembahan selesai saudara dapat tetap berdiri, tidak perlu duduk lagi karena kita akan sama-sama menutup ibadah dengan menerima doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami juga mengangkat tangan kami buat hambanya, buat Ibu Indri Pardede Tuhan. Biar Tuhan Yesus pakai lagi lebih Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk suami dan keluarga besarnya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudah terima berkat, mari katakan amin.